Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini ada Ace of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya The Hermit. Kartu ketiga. Di sini ada Four of Wands. Keempat, di sini kita punya Eight of Cups. Kartu kelima, di sini ada The Tower. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Strange. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Cups. Oke, baiklah. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang telah terjadi sebuah perubahan yang sangat baik. Ya, bisa dikatakan baik karena mungkin beberapa sektornya belum terlalu signifikan, tetapi ada perubahan yang menunjukkan progresnya itu berkembang ke atas. Ya, makanya di sini tergambar ada rasa senang, rasa bahagia yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Karena apa? Karena keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu itu menjadi lebih baik. Oke, di mana setiap sektor kegiatanmu mulai menemukan jalan-jalan terang. Mulai menemukan bagaimana solusi-solusi yang tepat bisa kamu jalankan untuk memajukan setiap kegiatanmu. Seperti pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, salah satu juga faktornya yang membuat kamu semakin happy, semakin bahagia, yang dimana saat ini lingkungan dan orang-orang sekitarmu, ya, sikapnya, perlakuannya mulai berubah terhadap dirimu. Yang mungkin sebelumnya ada sikap acuh tak acuh, ya. Ada sikap mungkin saling bertentangan, saling beradu pendapat, ya, ataupun terjadi hubungan yang begitu dingin. Ya, seperti ada permasalahan-permasalahan yang terpendam. Nah, akhir-akhir ini hubungannya begitu baik, begitu kembali harmonis dan hangat. Nah, mungkin karena lingkungan dan orang-orang sekitar mulai bisa, ya, bersama-sama dirimu untuk menyatukan visi dan misi. Dan di sini juga ada pengembangan, peningkatan dari setiap kualitas-kualitas di dalam dirimu. Dan seketika ditambah dengan meningkatnya pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul antara kamu dan lingkungan tempat kamu berkegiatan, itu mulai menemukan penyelesaian-penyelesaian yang baik, di mana cara dan solusi yang kamu terapkan mulai mampu menguntungkan untuk satu sama lainnya. Nah, dari situ muncullah rasa percaya, rasa nyaman yang semakin membaik dari lingkungan terhadap dirimu. Dan juga kebahagiaan saat ini yang kamu rasakan tentunya berasal dari orang-orang yang kamu sayangi. Seperti keluarga, seperti pasangan, anak-anak, orang tua, ataupun kerabat gitu ya.
mulai merasakan kebahagiaan, merasakan kenyamanan, ataupun kebutuhan-kebutuhannya, mulai mampu kamu penuhi. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi kebutuhan mereka terpenuhi dengan sangat baik. Nah, jadi beberapa hal inilah yang membuat kamu merasa begitu happy, begitu bahagia, ya, serta ada optimisme di dalam menatap masa depan yang akan kamu bawa menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin di sini ini semua terjadi karena kamu mungkin saat ini benar-benar telah mampu mengambil langkah besar, ya, menemukan hal-hal besar yang harus kamu terapkan. Memang berat awalnya, ya. Ya mungkin seperti kamu mulai membuang kebiasaan lamamu, ya. Kamu mulai membuang, ya, sikap-sikap, cara komunikasi, cara kerjasama yang mungkin selama ini kurang berkenan, kurang tepat, ataupun tidak pada tempatnya, begitu ya. Sehingga lingkungan dan orang-orang sekitar beberapa waktu lalu memang sulit untuk saling merasakan kenyamanan baik dari dirimu ataupun dari lingkungan untuk masing-masingnya. Nah, hal inilah yang mulai kamu rubah sedikit demi sedikit. Tentunya memang awal-awal sulit, ya. Karena kebiasaan sudah menjadi hal yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Itulah kebiasaan. Nah, ketika kita ingin merubah itu memang butuh perjuangan. Ya, butuh usaha yang begitu keras serta konsistensi. Tetapi inilah yang mampu kamu lakukan. Sedikit demi sedikit, kamu rubah, kamu tata dirimu menjadi lebih baik. Ya, baik cara komunikasi, cara berpikir, ya, sikap, cara bekerja sama itu mulai menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Sehingga lingkungan, orang sekitar itu mulai bisa melihat, ya, kualitas dan kesungguhan yang ada di dalam dirimu itu menjadi semakin baik. Sehingga dengan sendirinya kerjasama, ya, kolaborasi, komunikasi itu terjalin dengan sangat baik. Nah, hal inilah yang mempermudah kamu untuk meningkatkan setiap sektor-sektor kehidupanmu dan juga menjadi semakin berkembang. Oke, jadi inilah mungkin salah satu hal besar, ya, yang telah mampu kamu ambil dan kamu putuskan, ya, yaitu membuang kebiasaan lama, merubah, ya, cara-cara yang mungkin ada di dalam dirimu selama ini yang kurang tepat, yang kurang baik, yang kurang berkenan bagi orang lain, kamu rubah menjadi lebih baik. Dan memang begitu sangat melelahkan, begitu butuh perjuangan yang besar. Tetapi pada akhirnya kamu benar-benar bisa menjadi versi terbaikmu. Dan di saat kamu telah menjadi versi terbaikmu, langkah besar kedua juga kamu ambil. Yaitu dengan memanfaatkan situasi, memanfaatkan kesempatan yang ada, ya, memanfaatkan keadaan yang ada, ya, mungkin keadaannya belum menguntungkan. Tetapi bagaimana caranya agar situasi ini bisa menguntungkan dirimu? Nah, tentunya dengan cara-cara, dengan solusi yang sangat jitu dan sangat tepat. Oke, makanya pada akhirnya, ya, kamu akan sampai di fase, ya, semuanya menjadi lebih baik di titik tertinggi di dalam kehidupanmu. Dan ini akan terus kamu bawa menuju ke arah yang jauh lebih baik lagi setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar saja kan? Ini adalah menggambarkan sebuah kesuksesan. Oke? Kesuksesan dan juga keberhasilan. Di mana kamu mulai berhasil, ya, menanamkan cara-cara terbaik, ya, menanamkan aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Sehingga kamu mulai berhasil menata dirimu menjadi versi terbaik. Dan keberhasilanmu kali ini juga mulai bisa merubah keadaan, merubah situasi di mana sebelumnya lingkungan dan orang sekitar, ya, tidak pro, tidak mendukung, ataupun selalu beradu pandangan, beradu pendapat dengan dirimu. Dan akhir-akhir ini semuanya mulai berbalik ke kamu. Ya, ini karena mungkin
Kamu mulai bisa menata cara komunikasi, cara bekerja sama, sikapmu menjadi lebih baik. Dan ini salah satu keberhasilanmu dan ditambah. Ya, saat ini setiap ide-ide, setiap gagasan, setiap pemikiran-pemikiran yang cemerlang itu mampu kamu sampaikan dengan sangat baik, dengan sangat santun, sehingga ya orang-orang lingkungan yang nantinya akan menerima ide tersebut, mereka bisa menerima dengan hati yang terbuka, dengan pemikiran yang jernih dan lapang. Sehingga terbangunlah sebuah kerjasama, sebuah kolaborasi yang nantinya akan membawa kemajuan untuk satu sama lainnya. Dan kesuksesan, keberhasilan segera terjadi di setiap sektor kehidupan. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jelas ya. Hermit ya adalah pengenalan jati diri. Kamu mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Ya, di saat kamu susah, di saat kamu terpuruk, di saat kamu tidak dapat support dari dukungan, kamu bertanya apa yang salah, apa yang kurang. Nah, dengan mengenali jati dirimu, kamu lebih bisa mengetahui di mana kesalahanmu dan belajar dari kesalahan. Kamu lebih tahu ya tata cara, solusi ya ataupun cara-cara komunikasi yang seperti apa yang kurang berkenan selama ini di hati, lingkungan dan orang sekitar. Kamu mulai bisa merubahnya menjadi lebih baik. Dan tentunya dengan mengenali dirimu sendiri, kamu tahu nih batas kemampuanmu. Ya, batas limitmu sampai di mana, maka kamu push sedemikian rupa sampai di batas kemampuanmu yang terakhir. Sehingga banyak kemajuan, banyak progres yang terjadi menjadi semakin baik dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Karena kamu sudah tidak lagi pelihara kebiasaan lamamu. Ya, seperti menunda-nunda, seperti cepat puas, ya, seperti selalu memiliki 1000 alasan untuk tidak mencoba. Kamu ganti ya dengan satu alasan untuk bisa kamu lakukan dan berhasil. Nah, jadi hal-hal yang beginilah yang akhirnya banyak membawa kemajuan besar. Ya, setelah mengambil langkah besar, setelah memikirkan dengan matang, maka benar-benar banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi setelah adanya peningkatan dalam setiap sektor, ya baik pekerjaan, bisnis dan usaha, lingkungan dan orang sekitar semakin nyaman, semakin ingin bekerja sama, semakin ingin menemukan sebuah peningkatan dari setiap kolaborasi, ya, dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan kamu dan lingkungan sekitar, ya, sehingga berimbas kepada meningkatnya finansial. Kesejahteraan di dalam kehidupanmu menjadi semakin baik. Nah, kesejahteraan yang baik inilah yang kamu manfaatkan untuk melihat kembali kebahagiaan, senyum lebar, tawa canda dari orang-orang yang kamu sayangi. Dengan cara apa? Dengan cara penuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Dengan cara memberikan waktu yang kamu miliki, waktu yang berkualitas meskipun sedikit, tetapi harus kamu bagikan setiap harinya untuk mereka. Sehingga hubungannya menjadi semakin harmonis, semakin hangat. Maka dari situlah tumbuh kebahagiaan yang begitu indah yang kamu rasakan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini optimisme ya. Optimisme, kepercayaan diri untuk melangkah lebih baik lagi, untuk meninggalkan masa lalu, merubah keadaan yang lalu menjadi keadaan yang lebih baik, yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, jadi kenapa optimisme ini bisa kamu rasakan? Karena mungkin saat ini sudah banyak hal-hal yang menjadi lebih baik. Ya, seperti situasinya seolah-olah tidak lagi menyudutkan kamu, ya.
seperti lingkungan dan orang sekitar sudah semakin nyaman, sudah semakin percaya, ataupun sudah saling ada rasa respect, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan ditambah ya, peluang, kesempatan semakin kesini itu semakin banyak terbuka untuk dirimu. Makanya kamu benar-benar optimis untuk menuju gerbang masa depan yang jauh lebih maju dan berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini adalah perubahan baik ya, perubahan baik yang terjadi di dalam khususnya di dalam dirimu. Oke, perubahan-perubahan itu menjadi lebih ya, bisa dikatakan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada kualitas dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, dari caramu berkomunikasi dan bekerja sama, itu menjadi semakin baik, menjadi semakin meyakinkan, menjadi semakin bisa diterima ya bagi lingkungan dan orang-orang sekitar, karena ada komunikasi yang begitu baik. Ya, karena kamu memang telah banyak melewati berbagai macam lika-liku di dalam kehidupanmu, berbagai macam tantangan dan rintangan di setiap proses perjalananmu. Tetapi kamu benar-benar mampu mengambil pelajaran yang terbaik dari setiap prosesnya. Oke, makanya tergambar di kartu ini, ya. Ada tumpukan batu, ya, yang satu itu bisa berdiri tegak dan tumpukan lainnya itu dihantam oleh petir dan akhirnya roboh. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini, ya. Di saat kamu dihancurkan oleh keadaan, tetapi masih ada hal-hal baik yang bisa kamu ambil. Dan seketika kamu akan tetap tegak berdiri karena memiliki pengalaman, karena memiliki pelajaran yang berharga ya dari setiap proses yang kamu lewati. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Strength. Nah, jadi ada kekuatan di dalam dirimu ya untuk mampu bertahan dari berbagai macam kondisi. Oke, seperti tergambar ya di kartu ini, jelas di tengah padang pasir ya yang begitu tandus, yang begitu kering. Tetapi ada sebatang pohon kaktus yang tumbuh dengan suburnya dengan memanfaatkan cadangan air yang ada di dalamnya, di dalam batang tersebut. Nah, inilah yang mungkin menggambarkan dirimu. Jadi saat ini meskipun keadaan, meskipun situasi selama ini sangat mempersulit dirimu, oke, tetapi kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan ditambah ya, kamu memiliki kekuatan di dalam dirimu seperti gaya bicara yang santun ya, seperti menyampaikan pendapat dengan sangat baik, ataupun kamu juga bisa memberikan hal-hal baik yang kamu miliki untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kekuatan inilah yang akhirnya membuat kamu bisa menaklukkan hati siapapun yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Oke, jadi makanya memang terjadi perubahan yang baik dari berbagai macam situasi dan keadaan di dalam kehidupan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu mempersiapkan diri ya untuk mengambil langkah-langkah besar, untuk mengambil hal-hal hebat yang harus kamu lakukan segera. Karena apa? Karena inilah waktunya, inilah momentumnya ya untuk kamu kembali menggapai sebuah kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Dan jika kamu tidak mengambil langkah ini dengan cepat, maka kamu akan sulit untuk keluar dari keadaan-keadaan yang mungkin selama ini tidak baik-baik saja. Jadi tetap semangat, persiapkan diri, dan teruslah berjuang menyongsong masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.